Halo, ada orang. Halo bos, saya Yutong. Halo, Apakah ini Tuan Yu? Apakah Anda sudah sampai? saya sudah sampai, nomor rumahnya 350 kan? Tidak melihat bos. Benar, itu 350. Bos pasti sedang menunggu Anda. Anda masuk dan lihatlah. Baik, jangan tutup telepon dulu. Kamu kenapa bangun? Ada wanita pingsan di sini. Wanita apa yang pingsan? Apa yang kalian lakukan ini? Bangunlah. Kenapa bisa begini Tuan Yu? Tolong bantu ya, bawa dia ke kamar tidur di lantai atas. Kamar tidur. Ya, kamar tidur di lantai atas, tolong Tuan Yu. Menolong orang itu penting, terima kasih. Barang jatuh. Kamu Yutong kan ya? Kamu terlambat, bos sangat marah. Saya terlambat. Wawancara yang kalian bilang jam 6.30 sore. Saya sudah menunggu di sini lebih dari 1 jam. Kalau kalian tidak ingin mewawancarai saya, tidak apa-apa. Rasanya alasan kalian terlalu dipaksakan. Jam 6.30 bukan jam 6.30 sore. Ini, lihat, ini informasi yang kalian berikan kepada saya. Anda jelaskan kepada saya. Maaf Tuan Yu, ini kesalahan saya. Saya mewakili bos kami untuk meminta maaf kepada Anda. Bos kami sekarang sedang menunggu Anda di villa nomor 350. Di kompleks 1000 derajat, tidak peduli seberapa malam. Dia pasti akan menunggu Anda. Meja Anda. Ini Xiaoli Xiaozhang Xiaoan. Jika ada pertanyaan, tanyakan saja kepada mereka atau kepada saya. Baik, terima kasih asisten Wu. Mohon bimbingannya. Bimbingan tidak perlu, panggil saya Fei Fei saja. Nanti saya akan memperkenalkan Anda dengan GMA. GMA. Itu BOSSI, kami biasa memanggilnya begitu secara pribadi. Untuk Anda masuk ke perusahaan BOSSI, berdebat dengan Departemen Desain. Sampai merah muka, Anda harus menunjukkan performa yang baik. Jangan sampai mengecewakannya. Untuk saya, sungguh tidak layak. Tentu saja begitu banyak orang yang diwawancarai. Hanya Anda yang tidak mengikuti aturan. Kalau bukan karena BOSSI kamu pikir kamu bisa masuk, maka aku benar-benar harus berterima kasih padanya. BOSSE Bike. BOSSI datang. Apakah kamu sekarang mau berbicara dengannya? Halo, saya Hime. Yutong, Hari pertama kerja bagaimana rasanya? Kalau ada yang tidak bisa, tanya saja Fei. Saya masih ada rapat, datang ke kantor saya setelah jam 10. kamu kenapa? Ketemu BOSSI jadi tidak tahu aturan. Jangan pernah seperti ini lagi. Kenapa dia? Kenapa dia tidak mengenali saya? Terima kasih ya, sampai jumpa. Silakan masuk. BOSSI.
Silakan duduk. Anda tidak perlu terlalu kaku. Saya hanya ingin mengobrol santai dengan Anda, mengenal situasi Anda. BOSSI, apakah Anda ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepada saya? Itu hari wawancara. Wawancara. Kita harus membicarakannya tentang keunikan Anda. Tidak. Seharusnya disebut berani. BOSSI, sebenarnya hari itu saya juga merasa aneh. Saya benar-benar terpaksa. Saya hanya ingin membantu Anda. Membantu saya kenapa? Desain Anda apa yang bisa membantu saya? Anda bicara tentang desain. Ya, Anda benar-benar tidak ada ingatan sama sekali tentang saya. Yutong, sepertinya hari ini adalah pertama kalinya kita bertemu kalau bicara ingatan. Saya hanya ingat desain Anda. Apakah Anda ada sesuatu hari ini? Jika Anda merasa kondisi tidak baik, kita bisa bicara lain hari. Maaf, kondisi saya memang tidak baik. Sekarang sudah lebih baik, tidak apa-apa itu BOSSI. Mari kita lanjutkan obrolan. BOSSI, boleh saya duduk? Kita bicara tentang desain Anda. Saya sudah melihat desainmu cukup kreatif. Saya ingin tahu apa yang ada di pikiranmu saat itu. Ide. Saya pikir hanya soal tes wawancara. Tidak bisa mencerminkan kemampuan seseorang yang sebenarnya kita bukan mencari mahasiswa yang hanya bisa mengerjakan ujian. Saya pikir desain yang bagus jauh lebih meyakinkan daripada mengerjakan soal wawancara. Kamu cukup sombong ya? Sombong. BOSSI, boleh saya ganti kata itu? Ini percaya diri. Dasar dari segala hal seorang desainer yang hebat. Jika tidak punya sedikit pun percaya diri, bagaimana inspirasinya? Bisa sehebat itu pikirannya. Bisa begitu bebas. Kamu cukup rendah hati ya? Senang. Apa yang kamu lakukan di sini? Sepertinya belum ada yang mengusir saya dari perusahaan. Kita masih, sebagai suami istri, masih bisa menemuimu. BOSSI, saya keluar dulu. Sepertinya suasana hatinya baik. Baiklah, langsung saja. Saya sedang bekerja. Lihatlah. Berbicara lagi. Xiaomei besok di pengadilan. Kita bukan suami istri lagi jadi hari ini. Saya hanya ingin memperhatikanmu untuk terakhir kalinya. Memperhatikan saya. Kamu tidak merasa ini sangat lucu? Saya benar-benar memperhatikanmu. Atas dasar kita hidup bersama selama ini. Atas dasar anak kita Nier. Tolong penuhi permintaan saya. Suami istri baik-baik saja. Apa yang tidak bisa dibicarakan baik-baik, harus sampai ke pengadilan. Yang membawa ke pengadilan adalah saya. Jika kamu benar-benar memikirkan Nier, kamu tidak seharusnya semakin memaksa. Kalau begitu, kamu benar-benar ingin menjadi orang yang pelit. Benar. Himei di matamu. Selain uang tidak ada yang lain ya. Sutian Lu, jika di mataku hanya ada uang, dulu kenapa saya mau bersamamu? Selama ini bukankah kamu sudah mengambil cukup banyak? Baik, sepertinya urusan kita harus diselesaikan di pengadilan. Besok. Jangan bilang aku yang salah. Kamu tahu berapa banyak hal yang kamu lakukan yang merugikan aku. Santai saja. Menang atau kalah biarlah takdir yang menentukan. Santai saja. Besok kita ketemu di pengadilan.
Nona Wu Feifei, apakah kamu tahu tentang status pernikahan Tuan Su Tianlu dan Nyonya Himei? Apakah kamu pernah melihat langsung Tuan Su Tianlu melakukan hal yang melanggar ikatan pernikahan? Ya, saat BOSSHI sedang dinas luar, dia menyuruhku ke rumahnya untuk mengambil dokumen. Aku melihat langsung Su Tianlu bersama wanita lain. Sangat mesra di dalam rumah. Dan Su Tianlu juga melakukan kecurangan dalam kontrak yang merugikan perusahaan. Mentransfer uang ke rekeningnya sendiri. Kondisi perusahaan tidak relevan dengan kasus ini. Nyonya Himei, apakah kamu menemukan ada yang aneh dengan suamimu Tuan Su Tianlu? Dia sering tidak pulang sampai malam, dan ada yang memakai kosmetikku di rumah. Tuan Hakim, bukti-bukti ini menunjukkan bahwa Tuan Su Tianlu telah melakukan perselingkuhan. Mereka punya perjanjian sebelum menikah, bahwa jika ada yang mengkhianati pernikahan, maka dia tidak berhak untuk membagi harta bersama. Jadi klien saya berpendapat bahwa permintaan Tuan Su Tianlu untuk membagi harta secara merata tidak valid. Mohon dukungan pengadilan. Tuan Su Tianlu, ada komentar? Pengadilan, saya punya pertanyaan untuk Nona Wu Feifei. Jadi Nona Wu, Anda bilang tadi bahwa Anda melihat langsung Tuan Su Tianlu sendirian dengan seorang wanita di dalam rumah, benar? Baik, jadi apakah Anda melihat dari luar atau dari dalam rumah? Dari luar, saat itu mereka sedang minum. Jadi saya tidak masuk. Baik, jadi artinya Anda tidak melihat jelas siapa wanita itu. Anda hanya melihat mereka sedang minum dan tidak melihat hal lain, benar? Tapi saat itu sudah tengah malam. Itu rumah BOSSHI dan Su Tianlu sendirian bersama wanita ICU. Maaf Nona Wu, bagaimana kamu bisa yakin Tuan Su Tianlu sendirian dengan seorang wanita? Seperti yang kamu katakan tadi, kamu tidak masuk ke dalam rumah. Jadi semua situasi di dalam rumah kamu bisa lihat? Faktanya, orang di dalam rumah hari itu bukan hanya Tuan Su Tianlu, tapi juga temannya. Dia bisa membuktikan itu hanya reuni teman sekelas. Baiklah, karena itu reuni teman sekelas pasti banyak orang. Ada pria dan wanita, jadi saat itu ada yang menggunakan kosmetik Nyonya Himei. Saya pikir itu bukan hal aneh. Jadi Nona Wu, apa yang kamu katakan tadi hanya spekulasi dan tidak bisa menjadi bukti langsung. Itu saksi palsu yang dia cari. Pengadilan, kami percaya Apa yang dikatakan Nyonya Himei? Tuan Su Tianlu berselingkuh. Kurang bukti dan sebaliknya. Nyonya Himei sudah lama meninggalkan pernikahannya dengan suaminya Tuan Su Tianlu dan memiliki pihak ketiga di luar. Jadi Tuan Su Tianlu adalah yang benar-benar menjadi korban. Kamu ngomong kosong. Membuat fitnah tanpa dasar. Ini buktinya. Feifei, lepaskan, kamu ngapain sih? Kamu gila ya? Kamu yang gila. Rendah hina tak tahu malu. Kenapa kamu menyakiti Bos Hi? Kamu ngapain dengan Su Tianlu? Dia kasih kamu apa, dasar bajingan? Aku menyakiti Bos Hi. Aku ngapain dengan Su Tianlu? Feifei, aku peringatkan ya, kalau kamu masih menghina aku tidak akan baik-baik saja padamu. Aku menghina kamu, aku bahkan ingin membunuhmu. Apa Su Tianlu yang menyuruh kamu menjebak menyakiti Meijie? Foto-foto itu bagaimana kalian dapatkan memalsukan perselingkuhan? Cara rendahan seperti itu siapa yang punya ide? Kamu atau dia? Selingkuh. Kamu bilang apa foto itu? Jelaskan padaku. Jangan pura-pura, Yutong. Kamu terlihat jujur di luar. Tapi dalam hati kamu kejam sekali. Kapan kalian melakukannya? Kenapa Kakak Mei ada di pelukanmu di foto itu? Bagaimana kamu masuk ke kamar Kakak Mei? Kakak Mei di pelukanku. Bagaimana aku masuk ke kamar Kakak Mei? Kalian memberi obat pada Kakak Mei ya, katakan. Maksudmu hari itu dia pingsan. BOSSHI di mana aku ingin bertemu dengannya. Kamu ingin bertemu dengannya, kamu sudah menyakitinya begitu parah, berani-beraninya kamu. Orang hina sepertimu hanya pantas bertemu polisi. Kamu senang ya?
Kamu pikir membantu Sutianu menipu semua uang kakak Mei? Kamu pikir tidak akan ada balasannya ya? Aku beritahu kamu Yutong. Jika kamu berani melangkah ke perusahaan lagi, aku akan segera memanggil polisi untuk menangkapmu. Kamu dengar baik-baik dasar bajingan. Ini buktinya. Dazuang, ya aku yang menyuruhmu cek nomor itu. Bagaimana hasilnya? Aku tahu ini tidak mudah. Jangan mengeluh lagi ya. Kalau ada kabar segera beritahu aku, bye. Xiao Tong. Masih marah ya, benar-benar tidak ingin bertemu denganku. Kamu datang untuk apa? Aku datang melihat paman dan tante, takut kamu tidak senang. Menunggumu di sini. Kamu bilang di rumah kita bau obat membuat kepalamu pusing. Lagi pula ibuku sedang berbaring di tempat tidur tidak bisa turun. Kita tidak ada yang perlu dibicarakan, pergilah. Yutong, aku datang tidak apa-apakan. Kamu benar-benar keterlaluan. Apa kamu merasa dirimu sangat istimewa? Halo BOSSI. Baik, aku tahu, aku segera sampai. Baik. Xiao Tong. Yutong, taksi. BOSSI. Aku benar-benar tidak menyangka kamu juga belajar melakukan tipu muslihat. BOSSI, aku benar-benar tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Aku Yutong selalu bertindak sesuai dengan hati nuraniku. Kamu cerai dengan suamimu bagi harta. Ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Aku bahkan tidak mengerti apa yang kalian bicarakan, foto apa. Selingkuh, terserah kamu mau cari siapa. Jangan datang padaku, aku tidak tahu apa-apa. Kamu tidak tahu. Setelah lihat ini kamu masih berani bilang tidak tahu. Aku benar-benar tidak menyangka kamu adalah aktor yang begitu hebat. Yang lebih tidak kusangka ini adalah perbuatan suami terhadap istri. Apakah kamu rela? Menjadi kaki tangannya tidak ada penyesalan sedikit pun. Apakah kalian masih manusia? Ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Waktu itu dia telepon, aku cuma minta aku datang interview. Dia bilang bosnya menunggu di villa aku masuk. Lalu lihat kamu pingsan, dia suruh aku angkat kamu. Aku terlalu bodoh. Bukan kamu yang bodoh, tapi aku yang buta. Sejak hari pernikahanku 6 tahun lalu, aku benar-benar buta. BOSSI. Kasih ke aku. Xiaohui, foto-foto ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Aku. Kamu brengsek. Jiezhang mau kemana, mau bawa uang kemana? Bawa uang ke siapa, bisa ke siapa lagi? Yang bisa diambil sudah diambil, habis itu melupakan orang. Tidak ada rasa kemanusiaan sama sekali, keterlaluan. Kenapa sih? Aku mau cari BOSSI, kamu lebih baik kasih ke aku dulu. Jangan bawa uang, sudah tahu-tahu. Berhenti, siapa yang suruh kamu datang? Aku mau ketemu BOSSI, ada yang mau kubicarakan. Pergi sebelum aku marah.
Aku harus ketemu BOSSI. Yutong, jangan keterlaluan. Lihat apa yang kamu perbuat, masih berani datang. Kalau kamu masih ganggu BOSSI, aku akan panggil polisi. Silahkan panggil polisi tapi aku harus ketemu dia. Berhenti, Jie Zhang, panggil polisi. Jie Zhang, telepon cepat. Letakkan telepon. Jie Mei, orang hina seperti ini harus diserahkan ke polisi. Fei, lepaskan dia. Biarkan dia masuk. Tutup pintu. Kamu masih mau bilang apa? Apalagi yang bisa dia katakan, anjingnya Su Tianlu. Kak Mei, kita panggil polisi. Semuanya bisa ditanyakan dengan jelas, aku akan telepon sekarang. Berhenti, tugas utama kamu sekarang adalah mengantar cek ke Su Tianlu, yang lain jangan kamu urus. Masih ngasih dia uang. Kenapa sih dia ngapain ke kamu? Aku nggak mau pergi. Kamu masih mau aku pergi? Kamu masih asistenku nggak sih? Aku pergi ya pergi. Kenapa kamu membiarkanku? Perkawinanku hancur tapi aku masih bisa hidup. Kalau kalian berani sakiti Nier, aku mati. Nggak akan membiarkan kalian. Aku tahu kamu sudah sangat membenciku, tapi aku harus kasih tahu aku nggak ngapa-ngapain. Ada konspirasi di sini, aku harus buktikan ke kamu. Tolong percaya aku. Percaya kamu kenapa? Karena integritasku. Mungkin kamu akan merasa lucu, aku Yutong hidup 24 tahun. Walaupun gak ada yang bisa dibanggakan, tapi aku bersih dan jujur. Aku harus buktikan ke kamu. Untuk aku juga untuk kamu. Kamu siapa sih? Aku mau tanya-tanya sesuatu. Su Tianlu tinggal di mana? Aku mana tahu Su Tianlu tinggal di mana? Kamu sopir perusahaan mana, mungkin gak tahu. Aku udah resign, aku nggak tahu apa-apa. Kamu salah orang. Kamu harus kasih tahu aku, kalau nggak kamu nggak bisa pergi hari ini. Jangan nakut-nakutin aku udah bilang nggak tahu. Yang nggak tahu. Tapi aku dengar rumah kampungmu roboh, BOSSI yang bayarin. Bangun rumah baru, anakmu nggak ada uang sekolah. BOSSI juga yang kasih uang sekolahnya kan? Jangan lupa besok pagi jemput aku. Su Tianlu. Kamu siapa sih? Aku siapa, kamu jangan pura-pura. Mana mungkin kamu nggak tahu aku siapa? Ingat sekarang. Nggak nyangka ya kamu masih berani cari aku. Siapa yang kasih tahu kamu aku tinggal di sini? Jangan banyak tanya, aku tanya kamu. Gimana kalian bisa nemuin aku foto-foto itu? Gimana kalian bisa bikin itu? Foto kamu tanya aku. Aku bilang kamu pura-pura nggak tahu atau gimana? Bagaimana foto itu bisa ada, kamu pasti lebih tahu daripada aku. Aku bilang aku nggak tahu apa-apa tentang yang kamu ceritain. Jangan ganggu aku. Berhenti. Ini semua udah direncanain sama kalian ya. Kamu sama cewek itu satu tim ya? Kalian gak takut aku laporin ke pengadilan? Kamu gak tahu apa-apa kok bisa ada di pengadilan. Keluarin semua foto itu. Anak muda. Lapor polisi, harus ada bukti. Buktinya mana? Himei sendiri naruh foto di villa, kalian pikir aku nggak bakal ketahuan? Kalau menurutku kalian berani banget ngejalanin hal kayak gini. Minimal tunggu aku sama Himei cerai dulu. Aku kasih tahu selagi masih ada waktu. Aku masih baik sama kamu. Kamu mending pergi, kalau enggak aku laporin kamu buat pelecehan dan fitnah. Sayang, kamu lihat apa? Sudah lama lihat.
Aku lihat itu anak udah pergi belum? Itu anak. Dia nemuin apa tentang kita? Nggak usah panik. Mereka belum bisa apa-apa duduk. Yang tinggal di sini sedikit siap kamu datang. Mobil langsung sampai depan gedung, nggak ada yang bakal perhatiin. Lagian itu anak. Nggak bakal nyangka gimana kamu nemuin dia. Dari data perekrutan perusahaan nyari kambing hitam. Kamu pinter juga ya? Tapi ada satu yang kelewat, aku nggak nyangka Himei beneran ngerekrut anak itu ke perusahaan. Tapi nggak apa-apa. Mereka nggak bakal nemuin bukti apa-apa. Kalau gitu kamu harus banyak terima kasih sama aku. Kalau nggak ada aku yang turun tangan. Anak bodoh itu bisa ketipu. Aku harus benar-benar berterima kasih sama kamu udah bantu aku ngelampiaskan kekesalan ini. Aku nggak bakal lupa sama tahun itu. Himei sama neneknya yang sombong banget sama aku. Mereka pikir dengan maksa aku tanda tangan perjanjian pranikah. Aku nggak bisa ngapa-ngapain anaknya. Naif. Sekarang kamu senang. Sombong. Aku kasih tahu ya. Jangan coba-coba ninggalin aku setelah pakai. Mulai sekarang kamu harus setia. Di sampingku. Kalau kamu coba-coba selingkuh, Gimana? aku bakal makan kamu. Kamu udah makan aku sekarang. Demi kita berdua. Kamu harus pergi dari sini. Kamu bilang apa? Aku bilang. Aku mau makan kamu. Jahat? Hei sayang, aku udah di pesawat. Belakangan ini agak ribet, aku nggak bakal nelpon. Jangan pulang. Oke, aku ngerti kamu jangan. Makan sama cewek lain. Oke, tenang aja. BOSSI. Aku lihat cewek itu dia sama Sutian Lu. Tapi aku kehilangan jejak di jalan ke bandara. Motor aku ditahan. Aku serius. Ini semua jebakan mereka. Menyakiti kamu dan aku, kamu gimana? Gak bisa percaya sama aku. Aku percaya kamu gimana? Aku udah lepasin kamu, kenapa? Nggak bisa lepasin aku. Sudah jangan acting lagi ya. Sutian Lu mau apa lagi, aku punya apa? Yang bisa mereka incar. Aku akan buktikan ke kamu.
Atau lebih baik ke rumah sakit. Gak usah. Kamu bisa infeksi. Kalau kamu gak percaya aku bakal terus menggores. Kamu lakukan ini cuma biar aku percaya. Ya gak sepenuhnya. Terus kenapa? Aku mau buktikan kalau aku gak bersalah tapi. Aku juga mau kamu maafin aku. Maafin. Jebakan mereka memang benar tapi aku. Gimana? Tapi kalau aku lebih pinter gak sampai menyakiti kamu. Kenapa kamu marah-marah? Lukanya bisa terbuka, kamu baik-baik saja. Sebenarnya aku juga pernah memikirkan. Seorang anak laki-laki yang percaya diri seperti kamu, yang tidak bisa menyembunyikan dirinya sendiri, bagaimana bisa menjadi kaki tangan Su Tianlu? Tapi sekarang aku sangat senang dan juga bersyukur. Kamu bukan tipe orang yang aku bayangkan. Meskipun kamu agak bodoh sampai melukai dirimu sendiri hanya untuk membuktikan padaku bahwa kamu percaya padaku. Maaf ya, aku hanya terlalu bersemangat. Tidak apa-apa. Lukamu cukup parah, aku antar kamu pulang ya. Tidak perlu, tidak separah yang kamu bayangkan. Lebih baik aku antar kamu pulang. Rumahmu jauh sekali, jalannya juga sepi. Kalau ada orang jahat kan? Lebih baik aku antar. Oke, terima kasih ya. Aku sudah sampai di luar, kayaknya mau hujan. Jangan sampai lukamu terkena air hujan. Kamu juga cepat pulang ya. Anda cepat istirahat. Baik, terima kasih sudah mengantarku pulang. Kamu kenapa di sini? Kenapa aku tidak boleh di sini? Sepertinya aku kembali tepat pada waktunya. Atau justru tidak tepat waktu ya. Ini namanya mengaku tanpa disuruh. Jangan ngomong sembarangan. Itu kata-kata untuk dirimu sendiri. Bukannya kamu bilang aku memfitnahmu. Sudah larut malam, kamu ngapain di kamar istriku? Oh iya, lupa kita sudah cerai. Sekarang harusnya aku memanggilmu mantan istri. Ya, kita sudah cerai, urusan kalian berdua. Tidak perlu dijelaskan padaku, aku juga malas urusin. Aku tidak punya apa-apa untuk dijelaskan pada orang hina sepertimu. Ini rumahku, aku minta kamu keluar. Rumahmu. Rumah ini juga setengah milikku, kenapa aku yang harus keluar? Hari ini kalau bukan karena aku kembali untuk mengambil sesuatu, aku tidak akan tahu di rumah ini akan terjadi drama seperti apa. Tapi aku selalu heran. Kenapa seorang pria bisa menjadi begitu menakutkan demi uang? Apakah uang itu sangat penting bagimu? Tentu saja uang itu penting. Kamu Himei tidak pernah kekurangan uang, tentu tidak mengerti. Rasa kekurangan uang, apa itu uang? Uang adalah Tuhan, tanpa uang kita akan diremehkan, dihina, dan tidak memiliki martabat. Aku akan selalu ingat seumur hidupku sebelum kita menikah. Ibumu membawa perjanjian pranikah. Memaksa aku untuk menandatanganinya. Kenapa? Jika aku berselingkuh, aku tidak akan mendapat apa-apa. Tapi jika kamu berselingkuh, kamu tidak akan kehilangan apa-apa. Hanya karena aku tidak punya uang. Ibumu memandang rendah padaku, tidak punya uang berarti tidak punya martabat. Itu bukan maksudku, aku tidak pernah memandangmu seperti itu. Kamu dan ibumu sama saja. Kamu Di perusahaan, kamu adalah direktur utama, dan aku wakil direktur. Semua orang menjilatmu. Siapa yang peduli dengan keberadaanku? Kita sudah menikah selama bertahun-tahun, aku tahu. Kamu tidak pernah menghargai aku. itu hanya bisikan jahat dalam pikiranmu. Bisikan jahatmu sangat menakutkan. Tidak masalah, sekarang baik-baik saja. Kamu sudah menemukan kekasih barumu kan? Bagaimana dengan aku? Aku tidak perlu lagi hidup di bawah bayang-bayangmu. Lepas sepenuhnya itu bagus. Su Tianlu. Kamu akan mendapat balasan. Seharusnya kamu mengatakan itu padanya. Su Tianlu. Aku tidak peduli bagaimana kamu memperlakukan aku, tapi aku hanya meminta satu hal. Katakan. Nier adalah anak kita berdua. Aku berharap kamu bisa merahasiakannya darinya untuk sementara waktu. Anak itu masih kecil. Dia membutuhkan ayah. Aku Su Tianlu sudah hidup puluhan tahun. Tidak perlu orang lain mengajariku.
bagaimana merawat anakku sendiri. Apa yang aku butuhkan sekarang adalah segera mencari untuk Nier. Seorang ibu yang layak. Kamu tidak pantas menjadi ayah tidak pantas. Kamu membiarkannya pergi begitu saja, tunggu saja, Su Tianlu. Aduh ya ampun. Kenapa kamu bisa seperti ini? Apa kamu baik-baik saja? Maaf, ada apa denganmu? Aku naik sepeda terlalu cepat, belok tajam. Terlempar sendiri. Parah nggak? Dokter bilang apa? Dokter bilang nggak apa-apa, 2-3 hari sembuh. Cuma luka luar tulang, nggak apa-apa. Syukurlah kamu ini. Begitu bodohnya keluarga kamu, tahu nggak? Berani aku kasih tahu? Kalau mama tahu, bisa langsung pingsan. Aku bilang ke mereka aku dinas. 2 hari lagi baru pulang. Iya juga kamu tinggal sendiri di sini, bisa nggak? Xiaohui mana? Dia nggak datang? Jangan sebut-sebut dia. Kalian berdua putus lagi? Kok kalian berdua cuma bertengkar terus putus? Kayak gini kamu telepon dia kamu ini. Urusan kami berdua kalian nggak ngerti. Ngomong apa sih? Aku nggak segitunya. Kok kamu masih pura-pura jadi pahlawan? Kamu telepon dia, suruh dia datang. Ini kesempatan bagus buat turun tangan cepat telepon. Aku nggak mau. Malas jatuh harga ya? Daswang kamu yang telepon. Aku telepon. Kamu nggak usah urus, bisa nggak datang? Xiaohui. Yutong kecelakaan. Kecelakaan apa? Parah ya? Pengin banget ketemu aku ya? Dazuang, ide ini darimu? Atau dari Yutong? Kalian nggak ada. Yang baru lagi? Kamu bilang ke Yutong kalau dia mau mati baru aku ketemu. Kecelakaan dia bisa aja ngibul. Kamu bilang dia jujur, aku lihat dia nggak jujur sama sekali. Tapi kayaknya kali ini Dazuang bilang, kayaknya bener, udahlah jangan dipikirin. Cepetan ke sana, masih ada baju yang belum dilihat. Kamu ini udah gede. Gimana? Xiaohui bilang kamu mati aja. Mari ayah. Kamu main-main ya? Udah bilang jangan telepon, kamu maksa. Walaupun kalian berdua putus, dia nggak mungkin mendoakan kamu mati. Mulutnya terlalu jahat. Sudahlah. Telepon kamu. Kalian berdua pergi dulu. Pergi. Aku mau istirahat sendiri, kalian pergi dulu. Kami di sini untuk merawatmu, mau pergi kemana lagi? Pergilah, aku akan istirahat sendiri. Baiklah, jangan bergerak, jangan sampai tersentuh. Ayo pergi. Ini bukan tindakan bodoh, datang ke sini untuk merawatmu. Hei BOSSI. Kamu datang. Semua ini karena kamu kan? Harusnya aku menelepon Xiaohui, sekarang dia merasa lebih sedih kan? Salahku, aku hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini agar mereka berdua berbaikan, tapi sepertinya kali ini susah. BOSSI. Yutong, aku datang untuk melihatmu. Aku akan membantumu. Tidak usah. Hati-hati, kamu baik-baik saja kan? Ayo cepat berbaring. Pelan-pelan ya. Terima kasih. Tidak apa-apa. Maaf BOSSI membuatmu khawatir.
tidak masalah lain kali. Jangan selalu BWSSI. Panggil saja aku Kakak Mei. Kenapa tidak meneleponku lebih awal? Tidak ada hal besar kenapa aku harus menakut-nakutimu. Lagi pula orangnya belum tertangkap. Malah membuat diriku terlempar sangat memalukan. Jangan seperti ini lagi kalau benar-benar terjadi sesuatu. Bagaimana aku bisa mempertanggungjawabkan dirimu dan keluargamu? Dokter bilang tidak ada masalah besar. Aku hanya menyesal tidak mengejar si brengsek itu. Mengganggu wanita apa itu hebat. Tapi kamu tidak bisa mempertaruhkan nyawa untukku seperti ini. Aku tidak akan bisa menerimanya. Selama aku merasa itu benar maka itu layak. Seorang pria jika tidak berani membela wanita lalu apa gunanya hidup? Seperti kamu membela keadilan, membuat dirimu terluka parah. Masih membela keadilan. Aku tidak mengizinkan. Kamu menganggap ini sebagai kecelakaan kerja apa yang kamu takutkan? Kamu seperti anak kecil yang tidak pernah dewasa. Sangat kekanak-kanakan. BOSSI kamu selalu berpura-pura tua. Ada artinya. Yutong aku adalah General Manager MU. Jangan lupakan itu. Aku bawa makanan dari rumah buat kamu. Aku tahu makanan di rumah sakit gitu-gitu aja. Rasanya juga nggak enak. Nggak tahu kamu suka atau nggak. Coba deh. Aku aja yang ambil. Gimana kamu mau ambil tangan yang satu lagi diinfus? Tangan yang satu lagi juga cedera. Sama aku masih malu-malu ya. Sudah ayo. Enak nggak? Kok kayak ibu aku ya? Maksud kamu apa? Mau bilang aku tua ya? Enggak bukan itu maksudnya. Sudah makan lagi. Enak nggak? Enak kok. Senangnya ya ada yang ngurusin. Dia bukan pacar aku. Belum nikah ya pacar kayak gini lebih langka lagi. Nanti jangan lupa kasih dia obat. Oke. BOSSI jangan marah ya, dia pasti salah paham. Orang ini matanya ngeliat apa sih? Jelas-jelas aku lebih tua dari kamu. Gimana bisa jadi pacar kamu? Sebenarnya nggak salah dia juga kalau kamu nggak cerewet. Masih kelihatan muda kok. Ini pujian atau sindiran ya? Pasti pujian dong. Pujian. Ini pertama kalinya aku manggil dia Kakak Mei. Dan pertama kalinya aku benar-benar merasakan perhatian dari seorang wanita. Dia sama sekali nggak kayak wanita kuat yang aku bayangkan. Tapi berubah jadi wanita cantik lembut. Dan perhatian yang sempurna. Selama aku dan Xiao Hui bersama. Perasaan ini yang selalu aku inginkan. Tapi nggak pernah dapat. Saat ini aku nggak bisa menahan. Untuk punya pemikiran ini. Kamu ini cari masalah sendiri bilangnya nggak peduli. Ngapain ke rumah sakit lagi? Dia telepon kamu terus suruh wanita tua itu datang. Ini sengaja mau bikin kamu jengkel ya? Betul dia sengaja mau bikin aku jengkel. Xiao Hui Yutong dirawat di rumah sakit ini. Kayaknya nggak bohong. Dia juga nggak berbohong. Menurutmu, apakah dia sengaja ingin kamu datang? Tapi dengan caramu ini, si wanita tua itu malah duluan. Jadi maksudmu Yutong masih sayang aku? Pasti masih sayang, kamu pikir dulu.
Yutong dulu baik sama kamu itu nggak bohong kan? Tapi sekarang begini. Xiao Hui menurutku, 80% ada hubungannya sama wanita ini. Benar dia yang mainin trik ini. Wanita tua kayak gini suka sama cowok ganteng. Dia bakal ngelakuin apa aja kalau enggak. Dia bisa bikin foto kayak gitu. Apa sih pingsan itu? Menurutku dia sengaja menjebak Yutong. Dia terlalu licik Xiao Hui. Kamu jadi korban diam-diam. Tapi dia salah pilih orang. Dia berani sama aku Lu Hui nggak mungkin. Dari kecil, nggak ada yang berani rebut barangku. Nggak nyangka. Anda sibuk banget masih jemput aku. Aku cuma lewat aja ke tempatmu. Gimana, udah sembuh semua kan? Sudah sembuh semua. Nih ada air. Detail banget. Tisu. Yutong, istirahat yang cukup ya. Besok kerja jangan telat. Aku tahu ada yang mau disampaikan lagi. Kamu harus ingat patuhi aturan perusahaan. Itu kewajiban setiap karyawan. Kamu juga nggak boleh kecuali. Aku cuma lihat hasil kerja, ngerti? Siap bos, aku duluan ya. Bye. Bye. Hime, Maaf, kamu siapa? kamu beneran nggak tahu atau pura-pura nggak tahu? Aku kasih tahu aku pacarnya Yutong. Lu Hui. Kamu pacarnya Yutong ya? Halo. Jangan pura-pura baik sama aku. Kamu maksudnya apa sih? Kamu tanya apa maksudku, seharusnya aku. Yang tanya apa maksudmu baru benar. Aku kok nggak ngerti omonganmu ya? Bos wanita ketemu diam-diam dengan karyawan muda. Kisah cinta terlarang di kantor. Judulnya lumayan menarik ya. Nona, lu mungkin ada salah paham. Aku cuma kebetulan mengantarkan Yutong pulang. Jangan pura-pura nggak tahu, salah paham. Foto-fotonya sudah kulihat, masih mau bilang apa lagi? Kalau bukan karena niat jahatmu menggoda pacarku, Yutong bakal tertipu sama kamu. Kamu benar-benar salah paham. Aku ulangi sekali lagi. Aku dan Yutong nggak ada apa-apa. Tante, kamu harusnya sadar diri dong. Sudah kuselidiki, kamu bukan cuma cerai tapi juga punya anak. Hampir 10 tahun lebih tua dari Yutong. 10 tahun loh? Kamu cuma punya uang banyak aja. Memang ada pesona wanita dewasa. Tapi kamu nggak mikir 10 tahun lagi. Kamu sudah tua dan nggak menarik lagi. Sementara Yutong baru berusia 30, masa keemasan pria. Nanti dia masih mau lihat kamu nggak? Jangan ngaco di sini. Gimana, habis berbuat salah mau kabur ya? Jangan kira dengan sedikit trik bisa bikin Yutong ninggalin aku. Aku kasih tahu Hime, Yutong itu milikku. Siapapun nggak bisa merebutnya dariku. Lu Hui, aku bisa lihat. Kamu benar-benar suka sama Yutong. Aku minta kamu percaya aku bukan penghalang di antara kalian berdua. Kalau ada
Masalah di antara kalian, aku minta kalian pulang dan bicarakan baik-baik. Jangan libatkan aku. Orang seperti kamu mengganggu pacarku, dia masih ada pikiran buat ngobrol sama aku. Aku peringatkan kamu Hime mulai sekarang. Jauh-jauh dari pacarku. Aku juga kasih tahu dia cuma karyawanku. Soal urusan pribadi kalian berdua selesaikan sendiri. Kamu Jimei. Di kantor panggil aku Bos Hi, ngerti nggak? pagi Bos Hi. Pagi. Sebentar ke kantorku ya. Silahkan masuk. Duduklah. BOSSI, ada yang bisa saya bantu? Luhui pacar kamu ya? Bagaimana kamu tahu? Jawab pertanyaan saya iya atau tidak. Dulu iya, sekarang sudah putus. Kami memang tidak cocok. Pacaran itu kan dua orang asing yang berusaha bersama. Tidak semua orang bisa beradaptasi dengan pasangannya. Kalau ada masalah antara kalian, harus duduk dan bicara baik-baik. Jangan langsung bilang putus. BOSSI, kenapa kamu bicara soal ini sama saya? Saya dan Xiao Hui putus pasti ada alasannya. BOSSI, jangan-jangan Xiao Hui pernah datang ke sini. Yutong, antara kita tidak ada hubungan apa-apa. Saya tidak ingin Xiao Hui salah paham. Tolong kamu jelaskan padanya, oke? Kalau dia mau dengar penjelasanmu, dia pasti bukan Xiao Hui lagi. Saya sudah tidak ada yang perlu dibicarakan dengannya. Tolong lakukan ini untuk saya. Yutong, masalah saya sudah cukup banyak. Saya tidak ingin ada kesalahpahaman yang tidak perlu lagi-lagi mengganggu saya. Tolong jangan buat saya malu lagi, oke? Saya mengerti, dia tidak akan mengganggu Anda lagi. Kak Mei. Kalau Xiao Hui bisa seperti Kak Mei, pasti lebih baik. Kenapa sih kamu mau bikin saya kaget ya? Kamu sudah ke Kak Mei. Panggil Kak Mei akrab sekali ya? Saya tanya iya atau tidak. Iya, terus kenapa? Masalah kita biar kita yang selesaikan, oke? Kenapa kamu selalu ganggu orang lain? Tolong lain kali jangan ganggu dia lagi. Sekarang mulai melindungi dia ya Xiao Tong. Jangan terus-terusan salah paham, hati-hati tertipu. Siapa yang tertipu? Hime ini dari awal sudah buat jebakan untuk kamu. Alasan melamar kamu ambil foto yang tidak pantas. Lalu bawa kamu ke perusahaan ingin menggenggam kamu erat-erat. Jangan terus-terusan bodoh, oke? Jangan ngawur, keadaannya tidak seperti yang kamu pikir. Jangan terus-terusan naif Xiao Tong, keadaan kita sekarang. Semua gara-gara dia sebenarnya. Dia cuma tertarik sama kamu karena kamu masih muda, ingin tua makan muda. Kamu masih belum mengerti ya? Xiao Hui, sekarang kita berdua memang tidak cocok.
Tidak ada hubungannya dengan kakak Mei, kita berdua memang bukan orang yang sejalan kamu pikirkan setahun ini. Berapa kali kita bertengkar. Kita berdua tidak cocok, lebih baik kita akhiri saja. Apa maksudmu akhiri? Kamu mau akhiri hubungan kita demi wanita tua itu? Kamu benar-benar kejam, Xiao Tong. Jangan selalu menyalahkan orang lain. Kamu tidak bisa melihat kesalahanmu sendiri. Kamu benar-benar tertipu olehnya. Cepat sadarlah, Xiao Tong. Aku yang harus sadar. Yang harus sadar itu kamu. Xiao Tong. Wah, akhirnya kamu datang, aku sudah panik. Jangan ganti sepatu, cepat masuk, ada apa? Seperti dikejar-kejar Yutong kali ini. Benar-benar mau putus dengan aku, dia serius kali ini. Kamu bilang gimana? Kok bisa? Jangan panik, duduk dulu, ceritain ke aku. Menurut aku pasti wanita tua itu yang menghasut. Kalau tidak, Yutong tidak akan berani mengajak putus dengan aku. Wanita tua itu apa yang bisa dia berikan ke Xiao Tong? Mungkin tidak bisa kamu berikan. Sekarang kamu pasif. Aku tidak mengerti maksudmu. Coba pikir lagi. Kalau kamu mau keras-keras pasti tidak akan berhasil. Laki-laki seperti Xiao Tong dia lebih suka yang lembut daripada yang keras. Kalau mau memikat hati laki-laki, harus dari kelemahan laki-laki. Kelemahan laki-laki. Kamu pikirkan, apa yang paling menarik Xiao Tong dari kamu? Halo Pak Luo. Xiao Tong, maaf. Sikapku siang ini agak berlebihan. Aku minta maaf. Aku harap sekarang kamu bisa datang ke rumahku. Masalah kita, aku ingin duduk bersama kamu. Membicarakan dengan baik, bukankah kamu ingin? Ada hasilnya bisa. Kamu brengsek, Yutong. Kamu. Halo, saya Hime. Kamu benar-benar percaya aku. Kak Mei Boshi. Bolehkah aku masuk? Silahkan duduk. Kak Mei, aku punya hadiah kecil untukmu. Kalau kamu suka, kamu bisa menyimpannya. Kalau tidak suka, kamu bisa merobeknya. Kamu tidak akan bilang tidak suka kan? Lagi pula aku menggambar semalaman. Kalau kamu benar-benar tidak suka, tidak masalah, serius. Yutong, gadis di sampingmu. Lebih muda, lebih cantik, lebih layak untuk kamu hargai. Kenapa kamu harus seperti ini padaku? Kak Mei, aku tahu kamu bicara tentang siapa. Xiao Hui memang muda dan cantik, juga disukai banyak pria. Tapi itu bukan yang aku inginkan.
Kami berdua sudah tidak mungkin lagi. Tapi kalian berdua cocok. Cocok. Kalau hanya melihat dari penampilan. Ada banyak pria atau wanita yang cocok untuk seseorang. Tapi yang benar-benar layak untuk diperhatikan yang bisa mengerti dirimu. Tidak peduli penampilan atau usia. Atau status sosial seperti saat aku bersamamu. Aku merasa seperti diriku sendiri, aku adalah Yutong yang sebenarnya. Kamu seharusnya tidak mengatakan ini padaku. Kame, aku tahu kamu akan bilang. Aku tidak tahu diri. Tapi aku juga tidak bisa mengendalikan diri. Bukankah banyak hal sudah ditakdirkan? Seperti malam itu aku bertemu denganmu. Lalu kenapa begitu kebetulan aku datang ke perusahaanmu? Aku merasa semua ini sudah diatur oleh takdir, agar aku bisa mengenalmu. Dan masuk ke hidupmu, akhirnya masuk ke duniamu. Tapi kemudian aku sadar begitu masuk ke duniamu, aku tidak bisa kembali ke hidupku yang dulu. Yutong, kamu bukan anak kecil, ada banyak hal yang harus kamu pertimbangkan dengan matang. Tidak, ini bukan salahmu. Aku yang mengacaukan hidupmu. Aku wanita yang sudah bercerai, aku juga punya anak. Aku juga lebih tua 9 tahun darimu. Kak Mei, aku tidak peduli, jadilah pacarku. Kamu janji padaku. Jangan main-main. Kalau kamu terus begini, aku benar-benar akan mengeluarkanmu Aku tidak dari main-main, aku perusahaan. serius.